Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi. Nah, di video ini kita akan belajar materi ASPD kelas 6 bidang studi IPA. Nah, materi yang kita pelajari adalah rantai makanan dan keseimbangan ekosistem. Semangat belajar ya! Sebelumnya, kita akan mengingat kembali apa yang dimaksud dengan rantai makanan. Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan yang terjadi pada makhluk hidup secara linear untuk bisa bertahan hidup. Kita perhatikan contoh rantai makanan berikut ini. Padi adalah produsen. Kemudian produsen tersebut dimakan oleh konsumen satu, yaitu belalang. Selanjutnya, belalang dimakan oleh tikus sebagai konsumen dua. Kemudian, tikus dimakan oleh konsumen tiga, yaitu ular. Selanjutnya, ular dimakan oleh konsumen puncak berupa elang. Nah, jika produsen dan semua konsumen tersebut meninggalkan jasad, maka jasad tersebut akan diuraikan oleh dekomposer atau pengurai. Pengurai misalnya adalah cacing dan jamur. Produsen adalah makhluk hidup yang bersifat autotrof atau dapat menghasilkan makanan sendiri. Produsen akan dimakan oleh konsumen satu yang bersifat herbivora atau dapat memakan tumbuhan, atau bisa juga omnivora yang merupakan hewan yang dapat memakan bagian tumbuhan maupun bagian hewan. Selanjutnya, konsumen satu dimakan oleh konsumen dua yang bersifat karnivora, yaitu hewan yang dapat memakan bagian hewan lainnya, atau bisa juga omnivora, yang merupakan hewan yang dapat memakan bagian tumbuhan maupun hewan lainnya. Kemudian konsumen 2 dimakan oleh konsumen 3 yang bersifat karnivora atau omnivora. Sedangkan organisme yang berperan sebagai dekomposer atau pengurai adalah cacing, jamur, dan bakteri. Dekomposer atau pengurai akan menguraikan jasad dari produsen ataupun konsumen menjadi zat hara bagi produsen tersebut maupun produsen lainnya. Contoh rantai makanan di sawah. Rumput sebagai produsen dimakan oleh belalang sebagai konsumen satu. Belalang dimakan oleh katak sebagai konsumen dua. Katak dimakan oleh ular sebagai konsumen tiga, dan ular dimakan oleh elang sebagai konsumen keempat atau konsumen puncak. Contoh lainnya, contoh rantai makanan di kebun. Yang pertama, tanaman sayuran berperan sebagai produsen, kemudian dimakan oleh ulat sebagai konsumen satu. Ulat dimakan oleh burung sebagai konsumen 2. Kemudian burung dimakan oleh kucing sebagai konsumen 3 atau konsumen puncak. Kemudian apabila produsen dan semua konsumen meninggalkan jasad, maka jasad tersebut akan diuraikan oleh bakteri sebagai pengurai. Contoh lainnya, contoh rantai makanan di sungai atau di danau. Alga sebagai produsen. Kemudian alga dimakan oleh ikan sepat sebagai konsumen pertama. Ikan sepat dimakan oleh burung bangau sebagai konsumen kedua. Burung bangau dimakan oleh buaya sebagai konsumen ketiga atau konsumen puncak. Nah, apabila produsen yaitu alga dan semua konsumen tersebut meninggalkan jasad, maka jasad tersebut akan diuraikan oleh pengurai. Contoh lainnya, contoh rantai makanan di laut. Fitoplankton merupakan plankton yang dapat berperan sebagai produsen karena merupakan autotrof yang bisa membuat makanannya sendiri. Selanjutnya, fitoplankton dimakan oleh zooplankton sebagai konsumen pertama.
Zooplankton dimakan oleh ikan-ikan kecil yang berperan sebagai konsumen kedua. Ikan-ikan kecil dimakan oleh ikan berukuran sedang yang merupakan konsumen ketiga. Nah, ikan-ikan sedang dimakan oleh ikan besar yang berperan sebagai konsumen keempat atau konsumen puncak. Contoh lainnya, fitoplankton sebagai produsen dimakan oleh remis sebagai konsumen pertama. Remis dimakan oleh kepiting sebagai konsumen kedua atau konsumen puncak. Contoh lainnya, keseimbangan ekosistem dapat berubah apabila salah satu atau lebih komponen penyusunnya berubah. Kita perhatikan contoh rantai makanan berikut ini. Bagaimana jika katak pada rantai makanan tersebut mengalami penurunan jumlah populasi? Maka, kemungkinan yang terjadi adalah yang pertama, populasi belalang naik karena tidak ada yang memangsanya. Selanjutnya, karena jumlah belalang naik, maka banyak belalang yang memangsa tanaman padi, sehingga produksi tanaman padi bisa turun dan petani rugi. Akibat lainnya, ular turun populasinya karena tidak ada mangsa berupa katak sebagai sumber pangannya. Nah, ular turun jumlah populasinya bisa jadi karena binasa atau berpindah ke ekosistem lainnya. Akibat selanjutnya, jumlah elang juga ikut turun karena tidak ada mangsa berupa ular atau bisa juga berpindah ke ekosistem lain untuk mencari mangsa lainnya. Kita perhatikan contoh rantai makanan berikut ini. Bagaimana jika rusa banyak diburu oleh manusia sehingga mengalami penurunan jumlah populasi? Maka kemungkinan yang terjadi adalah jumlah populasi rumput naik karena tidak ada yang memakannya. Sedangkan jumlah populasi singa dapat berkurang karena kekurangan sumber pangan berupa rusa. Contoh rantai makanan berikutnya. Bagaimana jika burung hantu banyak diburu sehingga jumlah populasinya turun? Maka kemungkinan yang terjadi adalah jumlah populasi ular naik karena tidak ada yang memangsanya. Selanjutnya, jumlah katak berkurang karena banyak dimangsa oleh ular yang meningkat jumlah populasinya. Selanjutnya, jumlah populasi ular dapat bertambah karena sedikit yang dimangsa oleh katak karena katak mengalami penurunan jumlah populasi. Akibat selanjutnya, populasi bunga berkurang karena banyak dimakan oleh ulat. Selanjutnya kita akan berlatih soal. Contoh soal pertama. Di sebuah ekosistem kolam ditemukan makhluk hidup dengan rantai makanan sebagai berikut. Ganggang dimakan oleh X. X dimakan oleh ular. Selanjutnya, pengurai. Makhluk hidup yang tepat menduduki posisi X pada rantai makanan tersebut adalah, kita analisa pilihan jawabannya. Pilihan jawaban A, jentik memakan jasad renik dan ganggang, tapi tidak dimakan oleh ular, sehingga pilihan A kurang tepat. Pilihan B, keong dapat memakan ganggang dan dimakan oleh ular. Nah, pilihan ini benar. Kita simpan jawaban ini terlebih dahulu. Pilihan C, kecebong memakan ganggang, tapi tidak dimakan oleh ular, sehingga pilihan C kurang tepat. Kemudian pilihan D, ikan lele memakan yuyu, kepiting, cacing, atau ikan yang lebih kecil. Pilihan D juga kurang tepat. Jadi, pilihan yang benar adalah B. Contoh soal kedua. Rantai makanan yang terdapat dalam ekosistem laut adalah titik-titik. Nah, kita diminta memilih rantai makanan mana yang paling tepat dan berada dalam ekosistem laut. Kita perhatikan ya. Fitoplankton adalah jasad renik di air yang berperan menjadi produsen. Sedangkan zooplankton adalah jasad renik yang memakan produsen atau berkedudukan sebagai konsumen pertama.
sehingga pilihan C dan D salah dan dapat kita abaikan. Selanjutnya, biasanya paus akan memakan ikan dan avertebrata kecil, sedangkan ikan hiu memakan ikan kecil, anjing laut, atau singa laut, sehingga pilihan A kurang tepat. Makanan alami udang adalah plankton, dan udang dapat dimakan oleh ikan tuna. Jadi pilihan yang lebih tepat adalah B. Contoh soal ketiga. Rantai makanan yang terdapat dalam ekosistem ladang adalah titik-titik. Kita diminta memilih rantai makanan yang paling tepat untuk berada di ekosistem ladang. Kita perhatikan pembahasan berikut ya. Padi merupakan produsen di ekosistem sawah, sehingga pilihan A dan B dapat kita abaikan. Pilihan C, kacang tanah dapat dimakan oleh tikus, karena tikus adalah omnivora. Selanjutnya, tikus dapat dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Pilihan C benar. Kita simpan pilihan C terlebih dahulu ya. Selanjutnya pilihan D. Rumput adalah produsen berbagai ekosistem. Namun, kijang merupakan herbivora yang tidak memakan kelinci, sehingga pilihan D salah. Jawaban yang benar adalah C. Contoh soal keempat. Perhatikan gambar di bawah ini. Dalam peristiwa makan dan dimakan tersebut, belalang dan elang berturut-turut berperan sebagai titik-titik. Kita bahas pertanyaan tersebut ya. Kita analisis. Padi merupakan produsen, belalang merupakan konsumen pertama, katak merupakan konsumen kedua, ular merupakan konsumen ketiga, dan elang menduduki konsumen keempat atau konsumen puncak, sehingga jawaban yang tepat adalah D. Contoh soal kelima. Perhatikan rantai makanan berikut ini. Lumut dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecil dimakan oleh burung pelikan dan burung pelikan dimakan oleh elang. Jika populasi ikan kecil menurun, maka yang terjadi adalah titik-titik. Kita bahas ya. Ikan kecil menurun populasinya, sehingga populasi lumut meningkat karena sedikit yang memakannya. Sedangkan burung pelikan menurun populasinya karena kekurangan mangsa berupa ikan kecil. Nah, selanjutnya elang juga ikut menurun populasinya karena kekurangan mangsa berupa burung pelikan yang turun jumlah atau populasinya. Sehingga pilihan yang tepat adalah A, yaitu populasi lumut meningkat dan elang menurun. Contoh soal ke-6. Di sebuah ekosistem ladang terdapat ulat, tanaman jagung, elang, dan burung kutilang. Burung kutilang banyak diburu sehingga terancam punah. Kemungkinan yang terjadi pada ekosistem tersebut adalah titik-titik. Nah, kita buat rantai makanan terlebih dahulu yang sesuai dengan ekosistem ladang tersebut. Tanaman jagung dimakan oleh ulat. Ulat dimakan oleh burung kutilang dan burung kutilang dimakan oleh elang. Burung kutilang banyak diburu sehingga mengalami penurunan populasi. Akibatnya, elang juga akan ikut turun populasinya karena sedikit mangsanya. Sedangkan ulat mengalami kenaikan populasi karena sedikit yang memangsanya, yaitu si burung kutilang. Karena ulat naik populasinya, tanaman jagung akan turun populasinya atau banyak yang dirusak oleh ulat. Sehingga pilihan yang tepat adalah A. Tanaman jagung makin banyak yang dirusak oleh ulat. Oke, kita sudah selesai belajar. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.